Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik pengolahan plastik milik PT Berdikari yang terletak di Jalan Perintis Pembangunan Desa Purwodadi, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin dini hari. Selama 6 jam petugas berupaya memadamkan api. Material mudah terbakar membuat api cepat merambat sehingga menyulitkan proses pemadaman oleh petugas damkar Kota Medan dan Deli Serdang. Karena kami cium asap yang nggak menyenangkan, ya kami keluar, makanya kami tengok di sini, ya udah terbakar semua. Kepolisian sektor Sunggal melaksanakan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi di lokasi. Penyebab kebakaran dalam proses penyelidikan Kepolisian sektor Sunggal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian material mencapai miliaran rupiah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum menetapkan 3 pasangan Capres-Cawapres yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Pesta Demokrasi 2024. Selanjutnya, publik berharap Pesta Demokrasi bisa berlangsung damai dan bebas dari kecurangan sehingga tak ada lagi pihak-pihak yang menghalalkan segala cara demi kepentingan politik pribadi. Komisi Pemilihan Umum menetapkan 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk berlaga di Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Ketiganya yang dinyatakan memenuhi syarat adalah pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Bagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Ketua KPU Republik Indonesia, ya, KPU telah menyatakan ya bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji A. Muhaimin Iskandar yang diusulkan oleh partai politik Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD yang diusulkan oleh partai politik PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, Partai Hati Nurani Rakyat telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ya, yang diusulkan oleh partai politik Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik Indonesia telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak. Penetapan pasangan Prabowo Gibran sebagai Capres-Cawapres oleh KPU menuai aksi penolakan oleh ratusan warga. Massa melakukan aksi tabur bunga di depan kantor KPU RI sebagai bentuk kecemasan dan kekhawatiran akan demokrasi Indonesia. Teriakan ini dilontarkan oleh para pengunjuk rasa dalam aksi yang berlangsung di depan kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat hari ini. Massa aksi merasa rakyat seolah dianggap tidak tahu dan tutup mata dengan dinamika politik yang ada,
termasuk kontroversial putusan MK tentang batas usia Capres-Cawapres. Untuk itulah mereka menolak ditetapkannya Prabowo dan Gibran sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam unjuk rasa ini, massa membawa beragam atribut aksi dan simbol-simbol kecemasan matinya demokrasi di Indonesia. Pengunjuk rasa mendesak KPU membatalkan penetapan pasangan tersebut karena dinilai cacat secara moral dan politik. Prabowo Subianto cacat secara moral dan politik karena telah jelas menggunakan putusan 90 tahun 2023 yang dihasilkan melalui serangkaian proses dinamika persidangannya dilalui oleh berbagai pelanggaran etik hakim konstitusi secara kolektif maupun secara pribadi Hakim Anwar Usman. Massa juga meminta Bawaslu, ASN, TNI, dan Polri bersikap netral pada pemilu 2024 mendatang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyoroti tanda-tanda kecurangan jelang pemilu 2024. Megawati prihatin terhadap manipulasi hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan perorangan. Dalam pidatonya Minggu siang, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membahas situasi politik terkini di tanah air. Megawati menyoroti tanda-tanda kecurangan jelang pemilu 2024. Di antaranya, manipulasi hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Megawati bercerita terkait pembentukan MK di era kepemimpinannya saat menjabat sebagai presiden. Mega menegaskan, MK dibentuk untuk kepentingan rakyat dan menjaga demokrasi, bukan untuk kepentingan perorangan. Dari namanya saja, Mahkamah Konstitusi ini seharusnya sangat-sangat berwibawa, memiliki tugas yang sangat berat dan penting guna mewakili seluruh rakyat Indonesia di dalam mengawal konstitusi demokrasi. Dengan perannya yang begitu penting, saya sangat serius menggarap pembentukannya. Saya sebagai presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara mencarikan sendiri gedungnya, dan saya putuskan berada di dekat istana, yaitu suatu tempat yang sangat strategis yang disebut sebagai Ring 1, sehingga Mahkamah Konstitusi tersebut harus bermanfaat bukan bagi perorangan tapi bagi rakyat, bangsa, dan negara. Seluruh suasana kebatinan terkait pembentukan MK ini, apa yang menjadi kehendak rakyat melalui reformasi adalah suatu perlawanan terhadap. Akademisi Undip Nur Hidayat Sardini menilai integrasi CCTV KPU dan Bawaslu ke kepolisian tidak perlu dilakukan. Menurutnya, lembaga negara yang tidak terkait proses pemilu tidak perlu terlibat. Urusan pemilu hanya dilakukan oleh 3 lembaga, yaitu KPU, Bawaslu, dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Integrasi CCTV KPU di beberapa daerah dengan kepolisian setempat mengundang kritikan tajam. Salah satunya datang dari akademisi Undip Semarang Nur Hidayat Sardini. Nur Hidayat menyampaikan, dalam proses tahapan pemilu ini, semua pihak harus menahan diri. Menurutnya, proses pemilu hanya dilakukan oleh KPU sebagai administrator utama pemilu. Pengawasan proses pemilu oleh Bawaslu dan DKPP sebagai lembaga yang mengawasi pelanggaran kode etik dari KPU dan Bawaslu. Sementara menanggapi adanya permintaan integrasi CCTV KPU dan Bawaslu ke kepolisian, menurutnya hal tersebut tidak perlu dilakukan, walaupun dengan dalih keamanan. Supaya tidak terjadi komplikasi, spekulasi, dan seterusnya, mendingan ya instansi di luar yang
yang disebut secara detail di Undang-Undang 7 tahun 2015, mendingan nggak usah terlibat dalam pemilu, termasuk dalam kaitan dengan proses-proses gitu ya, mengintegrasikan terhadap misalnya CCTV yang berbasis pada HD gitu ya, mendingan tahan, jangan terlibat karena nanti akan menimbulkan spekulasi yang tidak perlu bagi mereka yang merasa itu dianggap sebagai hal yang tidak baik. Nur Hidayat menegaskan pemasangan CCTV yang terintegrasi ke kepolisian harus dibatalkan karena dianggap tidak proporsional. Sementara itu, menurut juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, terkoneksinya CCTV Komisi Pemilihan Umum Daerah dengan kepolisian di beberapa daerah demi terciptanya keamanan, ternyata justru mengundang pertanyaan dan keraguan. Bahwa, ini saya dapatkan informasi baru lagi, Polres di seluruh Indonesia ya, meminta penyelenggara dan pengawas pemilu, yakni KPU dan Bawaslu setempat, untuk mengintegrasikan CCTV mereka dalam kualitas visual HD, high definition atau kualitas yang terbaik ya, beserta lengkap dengan audionya untuk diintegrasikan dengan Polres tempat. Ini hal yang menurut saya luar biasa. Walaupun menurut Ketua KPU ini adalah MOU, tapi ada bahaya yang terkandung di dalamnya. Apa yang saya lihat di situ? Segala gerak-gerik aktivitas dari penyelenggara maupun pengawas pemilu, yakni KPU di daerah dan juga Bawaslu di daerah, ya, itu termonitor oleh Polres tempat. Kalau tujuannya baik, benar, nggak ada masalah. Seperti 2019, itu dilakukan pasca pencoblosan untuk mengawasi surat suara. Ini jauh sebelum masa kampanye sudah dilakukan hal itu. Pertanyaannya, ada apa? Netralitas dalam Pilpres 2024 wajib dan harus dikedepankan agar mewujudkan pemilihan presiden yang adil. Tim Liputan iNews melaporkan.